Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semua teman-teman. Dan selamat bergabung di channel gue, Rifki Anandika. Jadi pada kesempatan kali ini tuh gue mau bercerita tentang waktu gue naik ke Gunung Lawu. Jadi gue punya cerita yang lumayan mistis juga gitu kan. Ini pengalaman gue real 100% karena gue yang ngalamin. Nah, gue yang ngalamin pengalaman ini, jadi gue mau cerita. Oke, teman-teman, kita langsung saja ke video selanjutnya ya. Oke, jadi gue naik ke Gunung Lawu itu sama 5 orang temen gue. Jadi gue berenam tuh ke Gunung Lawu. Kita trekking itu sehabis azan duhur lah ya, sehabis sholat duhur. Segitu udah kita sholat duhur, kita ke pos registrasi Simaksi. Situ kita udah registrasi, disuruh briefing, kita ikut briefing. Jadi dikasih arahan nih sebelum kita trekking tuh, di briefing tuh dikasih arahan dulu apa aja yang harus dipatuhin, itu apa aja yang nggak boleh dilakuin di Gunung Lawu atau dilarang gitu kan. Dan gue masih inget tuh larangan Gunung Lawu tuh nggak boleh pakai pakaian atau baju warna hijau gitu kan, nggak boleh pakai baju warna hijau. Dan alhamdulillah kita nggak ada yang pakai ya, karena sebelumnya kita tuh udah lihat-lihat di Google gitu kan, udah lihat-lihat di HV, di sosial media gitu, tentang apa aja yang nggak boleh dilarang di Gunung Lawu gitu ya. Kita trekking lanjut. Nah, jadi sebelum pos 1 ini, kalau misalkan lu naik ke Lawu lewat Candi Ceto, pasti lu ketemu sama yang namanya Candi Ketek. Jadi situ peninggalan sejarah kerajaan zaman dulu ya gitu kan. Akhirnya di situ kita foto-foto agak lama, langsung lanjut kita ke pos 1 ya. Habis dari pos 1 di situ kita sampai, kita istirahat kopi, langsung lanjut lagi ke pos 2. Sampai di pos 2 ya kita istirahat dulu gitu kan, istirahat lagi bentar. Terus sampai pos 2 itu jam setengah 3-an lah kita istirahat. Di situ nggak lama hujan turun, nggak lama kita istirahat tuh di situ hujan turun gede banget. Gue pikir ini kita bakalan kemalaman enggak ya gitu. Tapi ya alhasil kemalaman gitu kan. Udahlah, kita nunggu agak lama, hujannya reda gitu. Udara udah dingin banget di situ, udara udah suhu udah dingin. Terus kabut lumayan tebel juga gitu, jalan becek ya. Nah, akhirnya kita tetap lanjut dong kan, tetap lanjut. Nah, ke pos 3. Jadi dari pos 2 ini ke pos 3 itu, di tengah perjalanan gue nggak tahu kenapa tiba-tiba badan gue ngerasain nggak enak banget gitu guys. Jadi gue ngerasain punggung gue ini berat banget gitu, terus kepala gue pusing, terus dingin juga gitu kan. Nggak tahu gue kenapa itu terjadi gitu kan, apa emang gue kurang makan atau gimana, gue nggak ngerti. Karena emang gue di base camp tuh udah makan 2 kali. Udah, akhirnya gue tetap mikir positif, ya udah kita jalan aja gitu. Kita jalan sampailah kita di pos 3. Jadi kita ini naik ke Lawu rombongan terakhir guys. Jadi rombongan terakhir yang naik ke Gunung Lawu, nggak ada lagi di belakang kita rombongan. Akhirnya kita sampai pos 3 itu ya kita bercanda-bercanda aja gitu kan. Kita ngambil air buat persediaan di tempat camp nanti gitu kan, buat masak-masak. Akhirnya di situ kita masak mie gitu kan. Kita masak mie, kita ngopi dulu bentar. Itu waktu itu jam 4 sore ya, jam 4 sore kita di pos 3. Udah itu trekking lagi tuh kita jam setengah 5. Nah, di sini dimulai ya. Dari jam setengah 5 dan pos 4 ini dimulai, semuanya udah kacau, udah takut banget. Akhirnya gue di belakang, akhirnya gue ngeliat kayak ada orang. Jadi kayak ada orang di jalur yang sebelah kiri ini. Gue nggak tahu itu siapa gitu, itu bener-bener orang atau bukan. Tapi yang gue lihat itu dia pakai kayak kain hitam. Jadi di tangannya ini nih kayak gini tuh, dia pakai kain hitam. Jadi kalau misalkan itu tuh kelihatan kalau diikat, karena kainnya tuh lumayan panjang kan. Ya udahlah, gue tetap mikir positif, gue tetap lanjut perjalanan. Tapi seketika itu gue nengok ke belakang, masih ada gitu, masih ada tuh orang. Kenapa diem aja gitu. Jadi dia tuh kayak ngeliatin ke jurang. Gue aneh sebenarnya. Di situ gue juga udah mulai merinding gitu, udah mulai gue takut gitu, takut
ada apa-apa nanti sama gue atau temen-temen gue gitu. Akhirnya pas gue nengok itu masih ada, yaudah gue tetap lanjut. Nengok lah gue ketiga kali. Pas gue nengok ketiga kali, itu orang nggak ada. Itu ngilang cuy, itu ngilang tiba-tiba, gue nggak tahu dia kemana. Gue pengen ngomong sama temen gue, cuma gue nggak mau temen gue tahu gitu, takut mereka takut juga gitu. Akhirnya gue pendam sendiri gitu, sampai dada gue tuh deg-degan, takut. Gimana sih orang takut itu, panik ya kan. Akhirnya udahlah, gue ngehirauin itu, kita tetap lanjut jalan sampailah kita di pos 4. Nah di pos 4 ini ada 2 tenda, mungkin rombongan yang udah di depan kali ya, udah nggak kuat tahu kayak gimana, mereka diriin diriin tenda tuh di pos 4, yang sebenarnya emang katanya sih nggak boleh nggak direkomendasikan buat camp di pos 4. Mungkin karena mereka udah nggak kuat, jadi terpaksa di pos 4 gitu. Akhirnya kita lanjut perjalanan, agak depan pos 4 kita istirahat karena kita nggak mau ngeganggu yang ada dalam tenda itu. Istirahatlah kita di depan pos 4, di situ kita ngobrol. Gue tetap masih nggak cerita tentang yang tadi gue lihat. Nah jadi di pos 4 kita di situ ngobrol aja, ngopi gitu kan, kita ngeluarin kopi lagi, ngerokok lagi. Udah guys, di situ dimulai lagi, dimulai lagi banyak suara. Seketika tuh ada kayak suara orang napas, tapi kedenger banget gitu loh. Orang napas kedenger banget kencang gitu, bukan kayak orang ngorok ya. Lu kalau tahu ngorok tuh kayak gimana, bukan kayak gitu, tapi kayak napas gitu. Terus ada orang yang lari-larian, kayak nginjak-nginjak ranting gitu loh. Padahal di situ tuh nggak ada siapa-siapa, nggak ada hewan atau apa gitu. Terus seketika tuh udara dingin banget, kayak ke telinga gue tuh kayak ada angin sepoi-sepoi gitu loh. Itu yang bikin gue merinding itu sebenarnya. Akhirnya udahlah, gue coba ngomong ke temen gue, udahlah bro, yuk kita lanjut lagi, takut kemalaman banget di sini gitu. Pokoknya sebelum pokoknya kita harus sampai pos 5 gitu, gimana pun caranya. Akhirnya kita berangkat, jalan lagi, tetap suara-suara itu masih ada. Gue kaget karena yang tadinya gue di belakang, terus gue di depan. Gue kaget, gue ngelihat cewek, dia pakai pakaian pendaki, tapi mukanya tuh pucet banget, sedih kayak minta tolong. Itu dia ada di jurang. Jadi sebelum pos 5 itu ada jurang yang lumayan dalam banget, curam banget gitu. Gue ngeliatin sosok dia gitu loh. Kok nggak tahu kenapa di situ air mata gue kayak sedih, ada perasaan sedih juga, takut juga gitu. Ini kenapa kita kayak gini? Apa kita nggak disambut dengan baik gitu? Apa yang salah dari kita? Akhirnya di situ gue tetap nggak mau cerita apa-apa yang terjadi, apa yang gue lihat gitu loh. Akhirnya gue tetap lanjut, gue tetap di depan, gue lanjut sampai lah kita di pos 5. Itu tenang banget kita di pos 5. Sampai pos 5 itu ada 3 tenda yang diriin di pos 5. Akhirnya kita gabung sama mereka di situ, kita ngobrol-ngobrol biasa. Nah kita masak-masak kan, kita makan. Nggak lama hujan turun lagi. Ya udahlah, akhirnya kita masuk ke dalam tenda, kita istirahat buat tidur karena besok paginya kita mau trekking ke puncak gitu kan. Jadi bangun itu jam 6:30 lah ya. Kita bangun jam 6:30 pagi kita bangun, kita beres-beresin ada di dalam tenda itu, kita beres-beresin barang-barang berharga kita bawa. Akhirnya lanjut trekking kita jam 7 pagi. Setelah sarapan tuh kita trekking, lanjut sampailah kita di yang namanya di Gupak Manjengan ya, kalau nggak salah Gupak Manjengan ya. Sampailah kita di Gupak Manjengan. Jadi kurang lebih tuh 45 menitan lah sampai Gupak Manjengan. Terus itu keren banget sih, sabana luas,
pemandangannya juga keren, view-nya mantep juga gitu kan. Di situ kita foto-foto karena kita mau kayak ngeabadiin momen ini gitu kan. Kapan lagi akhirnya lanjut lagi kita menuju ke Pasar Dieng. Jadi setelah Buku Pamanjangan ini kita malah ketemu sama Pasar Dieng, ya bisa disebut sih pasar setan gitu ya di Gunung Lawu. Jadi sebelum sampai pasar setan ini gue terus mikir, gue takut ada apa-apa di pasar setan ini, Pasar Dieng ya. Gue takut ada apa-apa ya, meskipun siang juga ya kita tetap waspada gitu kan, tetap ada rasa takut karena mitos-mitos di Pasar Dieng itu ya kayak gitu. Gue tahu ya, tahu nggak banyak ya, cuman gue tahu mitos-mitosnya kayak gimana. Jadi kalau misalkan di Pasar Dieng ini, kalau misalkan ada yang nawarin kayak barang atau kayak kita ke pasar kayak gitu, suara-suara kayak di pasar, kita kayak ngehargain katanya. Jadi kita buang koin, uang koin, nanti kita ngambil entah ranting-ranting atau apalah gitu, kita ambil. Jadi itu kita ngehargain mereka yang ada di situ gitu. Akhirnya sampai kita sampai Pasar Dieng itu. Di situ gue doa dalam hati gue tuh, gue doa terus guys. Jadi gue doa sebisa gue karena gue takut, anjir gue takut. Pasar Dieng ini gue takut, gue merinding banget di situ ya, karena gue nyium kayak bau kembang melati gitu ya, wangi gitu. Gue nggak tahu tuh apa gitu ya. Lanjut lagi, sampailah kita di Mboim. Seneng banget gue pas sampai Mboim itu, seneng banget karena baru kali ini gue ketemu sama Mboim. Meskipun nggak foto, gue ketemu sama Mboim di situ ya. Kita makan nasi pecelnya Mboim ya, kita makan nasi pecelnya Mboim itu, kita ngobrol-ngobrol bentar. Di situ kita langsung lanjut ke puncak. Kita lanjut ke puncak ya, kita lanjut ke puncak itu kurang lebih tuh dari Mboim ke puncak itu kisar 1 jam kurang lebih lah, 1 jaman. Kita lanjut, sampailah kita di puncak. Sampai di puncak itu cuman ada satu rombongan. Jadi rombongan yang lainnya itu dia lintas ke Cemoro Sewu ya. Dia lintas ke Cemoro Sewu, dari Candi Ceto lintas ke Cemoro Sewu. Jadi gue ketemu sama satu rombongan doang, itu ada 5 orang, cowok semua sih. Situ kita ngobrol-ngobrol, gue nanya sama mereka dari mana gitu. Dan kebetulan mereka itu dari Surabaya guys. Jadi mereka dari Surabaya. Mereka milih via Candi Ceto itu, jalur Candi Ceto, karena yang Cemoro Sewu sama Cemoro Kandang mereka udah pernah lewat situ gitu. Jadi mereka pengen ke Candi Ceto. Nah, itu ngobrol-ngobrol banyak. Udahlah kita di situ kayak bikin video ya kan, kita kayak foto-foto gitu. Kayaknya udah beres semuanya. Kita udah puas di puncak, udah ngabadiin momen-momen pas di puncak juga gitu. Turun kita ke Sendang Derajat. Nah, jadi kalau teman-teman ini ke Lawu pasti ada, lu tau lah yang namanya tuh Sendang Derajat itu, kayak ada sumber air di situ. Nah, jadi kita bisa ngambil buat persediaan air buat turun gitu. Akhirnya kita sampai di Sendang Derajat, turunlah kita ke Mboim. Turun lagi ke Mboim, kita makan lagi di situ karena lapar juga. Habis sudah makan, di situ kita ngobrol bentar sama Mboim juga gitu, ngobrol-ngobrol lagi gitu kan. Karena kita baru pertama kali ke Lawu lewat Candi Ceto gitu. Turunlah sampai di Pasar Setan, Pasar Dieng. Yang sebelumnya tuh kita kayak biasa aja, tapi pas sampai Pasar Dieng hujan. Itu gue nggak masuk akal kenapa pas sampai Pasar Dieng tuh hujan. Dan akhirnya ya udahlah gitu kan, mau nggak mau kita harus balik lagi ke warung Mboim gitu yang deket. Gue itu lari gitu ke warung Mboim karena hujan gitu. Gue lupa nggak bawa mantel gitu, gue cuma bawa jaket. Akhirnya kita ke warung Mboim lagi, naik lagi, kita nunggu hujan reda. Hujan reda itu sore guys, itu nggak berhenti hujan. Jadi kita tuh kayak lama banget kayak di situ aja gitu, berhenti. Dan akhirnya berhenti itu sekitar jam 4:30 sore. 4:30 sore berhenti. Nah, di situ kita
langsung lanjut lagi, kita pamit sama Boyem, kita lanjut lagi ke perjalanan buat turun gitu kan, buat ke pos 5 kita ngambil tenda karena tenda kita ditinggalin gitu. Udah turun sampai Pasar Dieng, kejadian lagi pas sampai Pasar Dieng, temen gua dia ngelamun, dia jalan tapi tatapannya kosong. Gua ngeliat dia tuh kayak bukan dia cuy, kayak bukan dia. Gua takut. Di situ tiba-tiba ada yang nepuk tangan gua, nggak tahu siapa. Padahal di situ tuh nggak ada orang gitu, cuman kita berenam. Aduh anjir, gua kalau cerita ini gua merinding sih, gua sedih. Ada yang nepuk tangan gua kira itu temen gua. Pas gua nanya, lo tadi megang tangan gua ya? Kata temen gue kagak, katanya. Orang gue dari tadi fokus ngeliat ke depan aja kok, jalan terus. Lah, di dalam hati gue tadi yang megang tangan gue, nepuk tangan gue itu siapa gitu kan, kalau bukan temen gue. Nggak lama kita jalan lagi, ada yang nawarin cuy. Itu ada yang nawarin barang ke gue, sumpah gue nggak bohong ini. Jadi pas gue nengok kiri kanan itu kan banyak batu-batu yang ditata gitu. Pas nengok kiri kanan tuh ada yang nawarin kayak, ini beli gitu, maksudnya ini beli dong gitu, dagangan saya gitu. Kalau misalnya kayak gimana sih orang-orang ke pasar itu, ayo mas beli gitu. Akhirnya gue kaget gitu, gue harus apa, gue lupa. Terus pas itu gue langsung inget lagi tuh, gue ngeluarin duit koin. Ya gue buang duit koin itu 1000-an ya, 1000 yang logam itu yang kecil gue buang. Akhirnya gue ngambil ranting-ranting yang ada di bawah itu, gue ambil, gue kantongin. Di situ temen gue aneh sama gue, kenapa gue buang koin. Temen gue nanya, lu kenapa kok buang duit 1000-an logam itu? Gue bilang, ya nggak apa-apa, ayo kita tetap lanjut aja ke jalan ke bawah gitu, ke ngambil tenda. Ya gue tetap lanjut jalan, sampailah kita di tenda. Sampai di tenda kita beres-beres, kita ngopi dulu bentar, lanjutlah kita turun. Nah, jadi kita turun. Nah, jadi sebelum pos 4 ini kayak ada jurang tuh sebelah kanan, dan terjadi lagi guys. Jadi terjadi lagi, gue ngelihat cewek yang pas kemarin itu di trekking itu ketemu lagi guys sama dia. Gue ketemu lagi, dia nangis, tatapan dia kosong, sedih kayak gitu. Dia di balik pohon gitu, kayak lagi bersandar kayak gini. Dia kayak natap gua, dia kayak pengen ngomong sesuatu, kayak minta tolong. Gua nggak tahu itu siapa gitu, cuman gua takut. Ya gua takut itu hantu gitu kan. Ya takut lah gua pokoknya. Di situ gua nggak ngomong lagi, gua nggak ngomong sama temen-temen gua. Gue tetap lanjut jalan, gue buru-buru banget jalan. Gue bilang sama temen gue, ayo udah kita buru-buru, ini udah malam gitu. Gue nggak mau sampai kemalaman banget gitu di jalur, kita harus pulang gitu. Gue nggak mau ada yang terjadi apa-apa. Langsung kita turun, lanjut pos 4, ketemu sama pendaki. Kita ngobrol-ngobrol. Nggak tahu mereka ada berapa orang itu, kalau nggak salah tuh ada 5-6 orang pendaki. Mereka lanjut, ya gue lanjut ke bawah sampai di pos 3. Gue istirahat, teman-teman gue istirahat, minta break karena capek banget. Di situ kita break dulu dengan perasaan gue yang takut, dengan keadaan gue yang udah nggak memungkinkan banget gitu. Akhirnya ya udahlah, gue istirahat. Di situ nggak lama ada suara bapak-bapak guys, suara bapak-bapak orang ketawa. Gila sih, aki-aki itu kayak suara kayak kakek ketawa. Terus semuanya itu ngedenger, 6 orang teman-teman gue tuh semuanya ngedenger. Temen gue langsung ngomong kayak gini, permisi, maaf kalau misalkan kita ada salah, tolong dimaafin gitu, kita mau pulang.
di bawah udah pada nunggu, keluarga kita di rumah udah nunggu, jangan ganggu kita gitu. Situ kita kayak ngomong, mereka dia tuh ngomong kayak gitu, gue langsung mulai ketakutan lagi gitu kan. Gue takut banget guys gitu, gue takut karena emang ini tuh benar-benar pendakian kali ini tuh benar-benar benar-benar kayak nguras mental gue, nguras fisik gue gitu. Banyak teror yang kita alamin gitu, sampai akhirnya gue lanjut turun gitu sama temen-temen gue, mutusin buat tetap langsung turun ke base camp gitu. Gimana pun caranya kita harus sampai ke base camp dengan keadaan yang sekarang gini gitu. Lanjutlah kita turun sampai di pos 2. Nah, sampai di pos 2 ini nggak ada apa-apa ternyata. Alhamdulillah nggak ada apa-apa. Kita lanjut lagi. Nah, jadi pos 1 sampai kita di pos 1, lanjut lagi kita di Candi Ketek. Nggak tahu kenapa teman-teman gue, terus khususnya gue juga pribadi, pas di depan Candi Ketek ini tiba-tiba kayak disuruh berhenti gitu loh. Jadi kita tuh kayak pengen berhenti sendiri gitu, kayak pengen istirahat sendiri di depan itu gitu loh. Kenapa gitu, gue juga bingung. Badan gue kayak duduk sendiri gitu. Akhirnya di situ ya udahlah, gue duduk di situ, gue minum. Nggak lama gue ngeliat ke Candi Ketek dengan sayup-sayup kayak kelihatan samar-samar gitu Candi Ketek. Tiba-tiba ada kakek-kakek pakai belangkon, dia pakai baju khas Jawa gitu, ada tas Jawa, pakai sarung gitu kan. Dia ngelihat ke atas, gue nggak tahu kenapa dia ngeliat ke atas. Di situ gue udah semakin takut banget. Gue pengen cepet-cepet turun ke base camp, tapi nggak bisa gitu. Badan gue nggak bisa buat jalan lagi, nggak tahu kenapa gitu. Kayak nggak boleh, lu harus di sini dulu gitu, lu harus ngelihat ini dulu gitu. Nggak lama setelah itu gue ngedenger suara gamelan. Jadi suara musik Jawa gitu, khas Jawa, gamelan itu gue ngedenger banget, jelas banget itu. Akhirnya di situ nggak tahu gimana lagi, gue harus kayak gimana. Nggak lama guys, gue ngelihat di situ rame di atas Candi Ketek itu, rame. Nggak tahu itu orang-orang siapa, itu manusia apa bukan, gue nggak tahu. Yang jelas gue takut. Akhirnya di situ gue cuma ngeliatin, fokus ke Candi Ketek, nggak tahu kenapa. Dengan perasaan gue yang takut, gue tetap mata gue tuh nujunya tuh ke situ, kayak suruh lo harus ngeliat itu gitu, lo harus ngeliat itu. Di situ tuh ada yang nari kayak sinden gitu, ada yang nari, terus kayak ada yang apa ya, mainin alat yang diginiin, angklung gitu. Itu dia takut banget di situ. Tiba-tiba angin kenceng, itu angin kenceng banget, nggak tahu itu pertanda apa, angin kenceng. Dan akhirnya temen gue sadar loh. Beruntung banget temen gue, salah satu temen gue tuh ada yang sadar. Dia tuh kayak ayo gitu, kita turun gitu, ngapain kita di sini gitu, bentar lagi pos 1 loh gitu, kita harus turun ke bawah gitu, ini tuh udah nggak bakalan bener gitu. Dia nepuk pundak gue, nepuk pundak teman-teman gue. Akhirnya gue disitu sadar, gue kaget. Dan pas gue ngeliat lagi ke Candi Ketek itu nggak ada apa-apa guys. Jadi ternyata tuh nggak ada apa-apa. Gue senterin tuh nggak ada orang satupun gitu. Yang gue lihat tadi tuh nggak ada. Gue nggak tahu itu, nggak ngerti itu apaan lah. Udahlah, gue kacau banget di situ. Akhirnya gue langsung turun tuh, gue buru-buru kayak lari itu turun. Sampai lah kita di base camp. Di base camp, orang base camp udah nunggu. Orang base camp udah nunggu kita. Malah orang base camp ini ngomong, kalau kamu tadinya lewat dari jam 12 malam, gak turun-turun, gak kelihatan di base camp, kamu disusul. Maksudnya kita bakal disusul gitu, kita bakal dicariin gitu ke atas. Dan mereka tuh cuman ketawa kayak senyum-senyum gitu loh, kayak senyum-senyum, kayak udah tahu apa yang terjadi sama kita di atas itu loh gitu. Akhirnya di situ kita ketawa-ketawa kayak nggak masuk akal gitu kan, ini tuh apa gitu, kita disambut kayak gini, kita
banyak teror, udah dapat banyak teror banget gitu kan. Entah apa kesalahan kita nggak tahu, apa mungkin karena kita baru pertama kali ke Candi Ceto disambut kayak gitu, gua nggak tahu juga. Jadi situ udahlah kita akhirnya tenang gitu kan, semuanya kebuka guys. Jadi yang ngelihat cewek itu bukan cuman gua, 2 orang temen gue juga ngelihat. Yang di pos 5 itu, pos 5 mau ke pos 4 tuh ada 2 orang itu ngelihat cewek. Itu gue cuma bisa senyum-senyum, gue ketawa-ketawa sama temen-temen gue. Ya udahlah, yang penting kita udah selamat sampai base camp, meskipun dengan keadaan kita yang sekarang udah capek banget, mental juga udah kayak berantakan banget. Akhirnya itu kita berdoa, kayak berdoa selamat gitu kan. Ya menurut gua Gunung Lawu ini romantis ya, romantis. Tapi dibalik romantisnya itu ya begitulah, lu harus nyobain nih. Orang yang belum pernah ke Gunung Lawu nyobain, tapi dengan sepengetahuan lu apa yang bakal lu alamin itu, jangan takut untuk mencoba guys. Jangan takut, selagi kita bisa kita lakuin. Jangan mikir orang-orang, yang penting kita sopan, kita tata krama kita dijaga, omongan kita dijaga, jangan sampai ngomong yang jorok atau kasar ya kan. Itu udah jadi peraturan wajib di gunung ya. Kalau kita naik ke gunung atau entahlah kemana aja, tata krama sopan santun itu harus dijaga. Dan jangan buang sampah sembarangan. Intinya buat semua teman-teman yang sering naik gunung tuh jangan buang sampah sembarangan. Oke. Jadi sekian video dari gua, pengalaman gua, cerita gua. Kalau ada yang kurang jelas, nanti di kolom komentar aja ya komennya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.